Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada. Marilah kita mensyukuri Tuhan atas kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan, sehingga karena kemurahannya kita bangun dengan tubuh sehat, dan segera kita beraktivitas. Namun marilah terlebih dahulu kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sebagai berkat rohani yang paling awal di pagi hari ini untuk kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, memberkati kami sepanjang malam istirahat, dan Engkau membawa kami kepada hari baru, dan kami yakin hari ini pun hari yang penuh berkat bagi kami. Tuntunlah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mampukan kami memahaminya, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat dan Doa Selamat. Firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, kehidupan Kristen dalam praktek, bagian yang pertama. Karena saya menginginkan untuk kita membahas topik ini 2 seri ke depan. Dari apa yang tadi saya bacakan kepada kita, kehidupan Kristen dilukiskan dengan begitu baik, dengan begitu indah dan sungguh, bagaimana kita menjalani kehidupan di antara sesama orang percaya dan juga dengan orang lain yang belum percaya. Situasi normal sungguh dibahas di sini, dan sebagaimana juga kita boleh temukan di dalam 1 Yohanes tentang kasih persaudaraan yang dimana Tuhan perintahkan harus kita pelihara. Terlebih di zaman kita sekarang, ada begitu banyak permasalahan hidup. Ada pandemi, COVID, ada juga bencana alam, dan berbagai macam hal lainnya yang menyulitkan kehidupan. Di saat-saat seperti ini, firman Tuhan yang kita baca ini menjadi begitu penting untuk kita aktualisasikan. Maka secara aplikatif kita dapat mempraktekkan kasih persaudaraan yang dimana kita boleh baca pada bagian ini. Kehidupan Kristen ialah kehidupan yang berhubungan dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Maka kita dimintakan untuk menunjukkan kasih Tuhan, di mana kita mempraktekannya sebagaimana kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Firman Tuhan ini juga mengemukakan hal yang penting agar kita tidak lupa menolong orang lain yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena dikatakan, berilah tumpangan bagi orang lain. Karena dengan demikian dikatakan, kadangkala orang tertentu melakukannya dan tidak disengaja dia sudah menjamu malaikat-malaikat. Bukan berarti malaikat yang tidak kelihatan, tetapi yang dimaksud adalah menjamu orang-orang yang pembawa berita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan juga tanggung jawab rohani. Di antara tanggung jawab sosial, moral, dan rohani saling terikat untuk kita menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga diingatkan untuk mempraktekkan kasih itu bagi siapapun, mengingat orang-orang yang terpenjara, mengingat orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak layak, orang-orang terhukum, bahkan juga orang-orang teraniaya yang terabaikan. Kita diminta untuk sebagaimana kita turut merasakan apa yang mereka derita, terutama apa yang kita boleh renungkan pada bagian ini. Orang-orang terpenjara yang dimaksudkannya orang-orang yang dihukum bukan karena kesalahannya. Karena gereja mula-mula, anak-anak Tuhan pada waktu itu begitu banyak yang dipenjarakan bukan karena kesalahannya. Hanya karena unsur kebencian dan kedengkian, ada banyak orang yang dipenjarakan pada masa itu. Terlebih karena mereka adalah orang yang percaya. Orang-orang yang diperlakukan tidak layak, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak baik hanya karena persoalan agama, hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dan berbeda ajaran. Sering sekali terjadi pada masa itu, dan di masa sekarang kita diajarkan untuk kita memberikan mereka perhatian, mengingat mereka, memberikan kepedulian kepada mereka. Tolonglah mereka. Marilah kita mendoakan mereka. Marilah kita menunjukkan kepedulian kepada mereka, orang-orang yang demikian. Gereja diminta, orang-orang Kristen diminta agar tidak hanya peduli dan memperhatikan kehidupannya, tetapi juga harus peduli dan memperhatikan yang lain. Karena di dunia ini dikatakan kita adalah orang asing, dan kita semua masih di dunia ini, berarti masih ada kemungkinan mendapati kehidupan yang diperlakukan dengan cara yang sama. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya dikatakan pada bagian ini, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Saudara, orang yang tinggal di dunia ini masih mungkin mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Dan oleh karena itu kita diminta menunjukkan kepedulian, kasih sayang, dan kebaikan hati bagi mereka semua. Turut mendoakan, turut mendukung, dan memberikan mereka kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagian ini juga mengingatkan kita agar kita menjaga kehidupan rumah tangga. Jangan mencemarkan tempat tidur, jangan zina. Dan itu dia katakan pada ayat ini, agar orang-orang percaya, penerima surat Ibrani, dan kita pada hari ini menjaga kehidupan, kesucian dalam rumah tangga. Hindari akan adanya wanita idaman lain atau wil, atau pria idaman lain atau pil. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ikutilah perintah Tuhan. Hiduplah kudus dalam pernikahan. Dikatakan juga, janganlah menjadi hamba uang. Kehidupan Kristen jangan dikuasai oleh uang. Uang perlu tetapi bukan segalanya. Uang jangan membuat kita terjerat di dalam dosa. Karena dikatakan cinta uang adalah akar dari segala macam kejahatan ataupun dosa. Dikatakan kepada kita, jangan kita cinta uang karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memeliharakan kita, akan menolong kita dalam seluruh kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita temukan pada ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kemudian firman Tuhan pada pagi hari ini
kehidupan Kristen dalam praktek, maka kita juga harus meyakini bahwa Tuhan adalah pertolongan kepada kita. Bahkan ketika ada kesulitan yang didatangkan oleh orang-orang tertentu, maka kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap aku. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkannya, mampukan kami menunjukkan kehidupan Kristen kami dengan baik, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, tolong kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, bahkan yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.